Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Mari kita telaah lebih lanjut teori tentang keadilan, Akainu yang akan diuji oleh kebenaran abad kekosongan. Fondasi, keadilan mutlak, Akainu. Keyakinan Akainu pada keadilan mutlak berakar pada otoritas dan narasi yang dipromosikan oleh pemerintah dunia. Ia percaya bahwa pemerintah dunia adalah satu-satunya kekuatan yang mampu membawa ketertiban dan keamanan ke dunia, dan oleh karena itu, segala tindakan yang mereka ambil, termasuk menutupi sejarah yang dianggap berbahaya, adalah demi kebaikan yang lebih besar. Potensi pengungkapan kebenaran abad kekosongan. Seiring berjalannya cerita, semakin banyak petunjuk yang mengarah pada pengungkapan kebenaran tentang abad kekosongan, periode sejarah selama 100 tahun yang sengaja dihapus dari catatan oleh pemerintah dunia. Kebenaran ini diperkirakan akan mengguncang pemahaman dunia tentang sejarah, asal-usul pemerintah dunia, dan kemungkinan kejahatan yang mereka lakukan di masa lalu. Bagaimana kebenaran abad kekosongan dapat menguji keadilan Akainu? Bertentangan dengan narasi pemerintah dunia. Jika kebenaran abad kekosongan mengungkapkan bahwa pemerintah dunia didirikan melalui cara-cara yang tidak adil atau bahkan kejam, atau jika mereka bertanggung jawab atas kehancuran peradaban kuno, ini akan secara langsung bertentangan dengan narasi yang selama ini diyakini Akainu. Mengungkap kejahatan pemerintah dunia, rincian tentang apa yang sebenarnya terjadi selama abad kekosongan mungkin mengungkapkan kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh entitas yang sekarang dihormati dan diyakini Akainu sebagai pembawa keadilan. Ini akan memaksa Akainu untuk mempertanyakan moralitas dan legitimasi otoritas yang selama ini ia layani dengan setia. Menyebabkan krisis keyakinan. Jika fondasi, keadilan mutlak, Akainu ternyata didasarkan pada kebohongan dan manipulasi sejarah, ia mungkin akan mengalami krisis keyakinan yang mendalam. Seluruh pandangan dunianya dan alasan tindakannya selama ini akan dipertanyakan. Kemungkinan reaksi Akainu. Ada beberapa cara Akainu mungkin bereaksi terhadap pengungkapan kebenaran abad kekosongan. Penolakan dan penguatan pendirian. Akainu mungkin menolak kebenaran tersebut dan menggandakan keyakinannya pada pemerintah dunia, melihat pengungkapan itu sebagai propaganda atau ancaman terhadap stabilitas dunia. Ia mungkin menjadi lebih radikal dalam menegakkan keadilan mutlak versinya. Keraguan dan konflik internal. Akainu mungkin mulai meragukan keyakinannya dan mengalami konflik internal yang hebat. Ia akan bergulat dengan informasi baru yang bertentangan dengan semua yang ia yakini selama ini. Ini bisa membuatnya menjadi karakter yang lebih kompleks dan mungkin membuka jalan bagi perubahan di masa depan. Pemberontakan atau perubahan aliansi. Dalam skenario yang ekstrim, jika kebenaran abad kekosongan sangat mengerikan, Akainu mungkin merasa dikhianati oleh pemerintah dunia dan bahkan berbalik melawan mereka. Meskipun ini tampaknya tidak sesuai dengan karakternya saat ini. Tetap buta dan fanatik. Kemungkinan lain adalah bahwa Akainu akan tetap teguh pada keyakinannya, menolak untuk menerima kebenaran apapun yang bertentangan dengan ideologinya, dan terus menjalankan keadilan mutlak dengan fanatisme yang lebih besar. Implikasi naratif. Pengujian, keadilan, Akainu oleh kebenaran abad kekosongan akan menjadi momen penting dalam alur cerita. Berpotensi mengembangkan karakter Akainu, memberikan kedalaman psikologis pada antagonis utama. Mengguncang tatanan dunia, mempercepat keruntuhan pemerintah dunia jika bahkan para loyalisnya mulai meragukan mereka. Menciptakan konflik internal, menyebabkan perpecahan di dalam marinir dan pemerintah dunia. Mempengaruhi akhir cerita, memainkan peran penting dalam konfrontasi terakhir dan pembentukan tatanan dunia yang baru. Teori ini menjanjikan perkembangan karakter yang signifikan bagi Akainu dan memainkan peran kunci dalam mengungkap misteri terbesar dalam One Piece.